Assalamualaikum sisters. Buat kalian yang merasa masih kurang dalam sholatnya, terutama sholat 5 waktu, mungkin saya punya tips bagaimana cara kita ngehack otak kita supaya kita bisa sholat minimal sholat yang rukun. Teman-teman tahu lah ya, ada yang namanya mata uang. Mata uang Indonesia adalah rupiah, mata uang Amerika adalah US dollar, dan berbagai macam mata uang lainnya. Nah, kalau misalkan kita transaksi di Indonesia pakai rupiah, tentu diterima. Tapi bagaimana jika kita bertransaksi di Iran? Apakah rupiah itu diterima? Belum tentu ya. Bahkan mungkin ditolak. Nah, begitu juga tentang akhirat, teman-teman. Di dunia ini, kita bisa bertransaksi dengan apapun. Baik itu pakai uang, baik pakai kebaikan. Makanya ada yang bilang, aku berhutang budi padamu. Bagaimana jika di akhirat? Nih, ketika kita di dunia ini, tentu kita melakukan kebaikan ya. Ada kebaikan yang itu bisa dapat dampak baiknya itu langsung di dunia. Kita berbuat baik kepada orang, kita langsung dapat kebaikan juga di dunia ini. Namun ada juga balasan kebaikan itu ditahan sampai di akhirat. Kebaikan yang ditahan di akhirat itu hanya bisa dibuka apabila orang itu yang pertama beriman, yang kedua mengerjakan amal soleh. Nah, amal soleh yang utama itu adalah sholat 5 waktu. Apabila sholat wajib kita berantakan, maka kemungkinan besar atau mungkin pasti balasan kebaikan-kebaikan kita yang sudah kita lakukan di dunia itu bisa saja hangus. Nah, makanya mungkin untuk kita yang awam dalam beribadah, mungkin kita bisa menganggap sholat itu sebagai cara untuk menukarkan kebaikan yang sudah kita lakukan di dunia supaya kita bisa dapat balasannya di akhirat. Supaya kebaikan kita di dunia ini diterima di akhirat. Kita dapat balasannya. Kalau misalkan ada yang bilang, sholat mah untuk Allah aja. Nggak usah mikirin pahala, nggak usah mikirin surga, nggak usah karena takut neraka, nggak usah takut karena dosa. Coba lihat orang-orang yang seperti itu, teman-teman. Imannya masih kurang, tapi pola pikirnya udah sangat jauh seperti itu. Dari pengalaman saya pribadi, ngelihat orang-orang yang seperti itu malah banyak dari mereka yang meninggalkan sholat. Karena kenapa? Mohon maaf, imannya masih cetek, pemikirannya udah sangat jauh, jadi jomplang. Nah, kita harus sadar diri, kalau iman kita masih cetek, ya nggak masalah kalau kita sholat karena takut dosa itu nggak masalah. Kita sholat karena ingin mendapatkan kebaikan, ingin mendapatkan pahala itu nggak apa-apa. Kita sholat karena ingin mengharapkan surga itu nggak apa-apa. Nanti kalau sholat kita sudah benar, insya Allah iman kita bertambah kan? Nah, ketika iman kita bertambah, pola pikir kita juga bisa menyesuaikan. Dan akhirnya, insya Allah kita bisa mencapai yang namanya sholat itu ya karena Allah aja. Bukan karena surga, bukan karena takut neraka, dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab.